Memahami analisis sosial media dalam 10 menit. Kenalkan, aku Kean Siap Isatakim, seorang sosial media strategis untuk 120 brand. Kalau kita lihat ya, makin di sini kan makin banyak tuh ya tim sosmed ya, karena kadang ada tuh ya brand-brand yang punya tim internal sendiri, kemudian ada yang bikin agensi, ada yang freelance ya. Tapi dari sekian banyak gitu, ternyata salah satu pain point atau keresahan orang, terutama anak sosmed, itu adalah soal analisis ya. Ketika fase analisis, ya kita tahu lah ya, kalau fase sosmed itu kan ada ya strategi, planning lah, sampai eksekusi. Tapi yang paling sulit justru di analisis. Kenapa? Karena ya analisis ini sesuatu yang kadang agak membingungkan gitu. Ya kalau salah gitu ya, ini ya akhirnya ngitungnya juga salah gitu kan. Ataupun ya mohon maaf gitu ya, kayak pelongo-pelongo ini apa yang dianalisis gitu ya. Ataupun kesalahan-kesalahan sesimpel cuman melihat views ya, ataupun hanya melihat followers. Nah itu selalu gitu ya. Banyak yang seperti itu. Ataupun bahkan nggak ngerti sama sekali ya ini apa yang perlu dianalisis. Analisis itu kesannya, wah nggak usah lah, langsung aja eksekusi gitu ya. Langsung aja Mas bikin konten ya. Langsung aja Pak bikin konten. Ya sebenarnya bisa-bisa aja ya. Tapi analisis ya. Ada quotes gitu ya. Dimana kalau nggak salah quotesnya itu seperti ini. Kita nggak akan bisa lebih baik kalau kita tidak mengukurnya. Apalagi tidak mengevaluasi ya. Jadi fungsi kita mengukur sesuatu itu adalah untuk menganalisis. Nah, di sini aku akan kasih nggak basa-basi lah ya. Aku coba rangkum ya soal analisis sosmed ini dalam 10 menit. Ya, karena ini dikompres ya jadi 10 menit. Jadi aku nggak yakin ini bisa langsung mengcover ya semua soal analisis sosmed. Tapi anggap aja ini sebagai gerbang pembuka atau pemahaman dasar kamu ya. Mindsetnya itu harus dibenerin dulu ya. Yang pertama. Jadi yang pertama, analisis sosmed itu bukan cuma followers ya. Ini masih banyak salah kaprah ya, terutama business owner ya, mungkin mohon maaf ya, mungkin generasi milenial ataupun baby boomers ya, Gen X, Gen Y gitu ya. Mungkin ada beberapa juga yang Gen Z, bukan cuma followers ya. Kalau misalkan selain followers apa dong yang dihitung? Banyak ya. Kalau kita tahu watch time ya, durasi ditonton ya. Kemudian ada lagi dari engagement ya, interaksinya. Kemudian reach juga bisa ya, reach itu jangkauan ya. Karena kalau kita lihat sekarang sosmed itu kan ya mau followers atau enggak gitu ya. Ya udah, bahkan kebanyakan ya itu menjangkau lebih banyak non followers. Artinya selain followers yang justru banyak dijangkau. Kemudian bisa juga impression ya, atau views juga bisa. Macam-macam sebenarnya. Kemudian yang kedua ya, jangan mengukur garam di lautan. Ah, maksudnya gimana tuh? Ya ini sebenarnya adalah kata kiasan ya. Kalau kita tahu laut kan itu udah banyak garam ya. Kalau kita ngitung garam di laut, kebayang dong sebanyak apa. Dan sia-sia juga ya. Udah banyak ya, kayak tak terhingga, capek sendiri, nggak guna juga. Ngapain ya ngukur garam di laut gitu. Nah, makanya itu terjadi sama juga dengan analisis. Wah, ada engagement rate, wah ada reach, impression, dihitung semua gitu ya. Oh, ada sales, ada apa misalkan engagement rate by ini. Oh, ada apa watch time, total duration watch time sebagainya ya. Semua dihitung gitu. Sebenarnya nggak usah terlalu banyak gitu ya. Ibarat nih, aku kasih tahu ya. Jadi ibarat kita itu punya anggaplah ini gelas gitu ya. Nah, gelas yang biasa kita mungkin buat minum, bayangkan diisi air ya. Ketika diisi air, kita mau ngukur apanya? Beratnya misalnya, oke beratnya kilogram kan berarti, atau pakai miligram ya sebagai tolak ukur ya. Seberapa berat si gelas ini? Nggak mungkin kita hitung semua. Oh ada miligram, kilogram, mungkin ada kilometer, jadi nggak nyambung juga ya. Ataupun ditambah Celsius, ditambah milimeter, kan berat itu ya paling kilogram, miligram, atau yang lain gitu ya. Tapi intinya pakai itu, kita lebih ke gram. Dan itu pun biasanya pilih salah satu ya, mau miligram atau kilogram. Oh kalau miligram misalkan 10 miligram. Kalau kilogram berarti di convert tuh ya. Jadi 0, bla 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 kilogram gitu misalkan. Pilih salah satu aja. Ya sama kayak kita kalau di mungkin apa ya, mungkin ngukur rumah gitu ya. Ya udah pakai meter persegi gitu ya. Satu aja satuannya ya, nggak usah semua dipakai. Sama dengan analisis sosmed gitu ya. Cuman kalau di analisis sosmed nggak harus satu doang ya. Paling nggak itu 3 atau 4, 4 itu maksimal lah ya, nggak usah terlalu banyak juga. Jadi jangan semua kamu ukur ya, cukup ukur sesuai apa yang kamu perlukan aja. Ya sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan tujuan sosmed kamu. Kalau misalnya butuh awareness, ya udah cukup impression, reach gitu ya. Sama mungkin watch time juga bisa gitu ya. Ataupun jumlah followers bisa. Udah 4 itu aja deh ya. Kagak usah terlalu banyak. Yang ketiga adalah tahapan analisis sosmed. Jadi masih banyak bingung ini analisis sosmed itu gimana sih caranya gitu ya.
Waduh, pusing nih. Wah, kalau kita lihat ada yang pakai tools-tools aneh-aneh gitu, ada yang pakai apa mungkin slide berlembar-lembar itu bagus. Memang untuk lebih lengkap gitu ya, secara tuntutan klien atau tuntutan atasan ya, tuntutan perusahaan ya, memang mungkin jadi banyak gitu ya. Tapi prinsipnya itu simple gitu ya. Kamu kumpulin data, kamu lihat polanya seperti apa, ya yang sudah berjalan ataupun yang mungkin dulu sudah pernah dan di compare dengan kompetitor, intinya membaca polanya seperti apa ya, polanya seperti apa nih dari data-data yang ada, habis itu baru ditarik kesimpulan. Udah sesimpel itu ya, sesimpel itu. Karena kunci dari analisis sosmed itu membaca pola, ya entah pola dari sisi engagement, dari segi durasi video gitu ya. Oh, polanya kalau durasi kontennya sedikit gitu ya, atau nggak terlalu lama, itu malah perform bagus gitu ya. Kalau kita lihat polanya pakai talent cewek ini lebih naik nih. Nah, itu kan soal membaca pola. Oh, ini kalau misalkan kita konten pilar yang A gitu ya, itu naik. Nah, itu ya, soal membaca pola. Kemudian yang keempat ya, tools analisis sosmed. Ya jujur ya, kalau analisis sosmed ini ya, di poin keempat ya, itu aku nggak pakai tools yang aneh-aneh sih ya, mungkin ada sesekali tapi jarang, bahkan aku nggak pernah pakai gitu ya. Hitung manual yang lihat di insight-nya seperti apa, kemudian kita lihat nih, oh ternyata watch time-nya sekian, dicatat gitu ya, oh direkap gitu ya, dan itu kita punya seperti punya kontrol penuh gitu ya, oh seperti ini gitu ya, kita olah gitu ya. Tools-nya mentok-mentok paling cuma pakai spreadsheet gitu ya, jadi ngerekap terus nanti pakai kasih rumus saja, nanti udah seperti apa, udah nggak usah sulit-sulit, nggak usah ribet-ribet ya, pelajari tools yang bahkan mungkin jelimet gitu ya. Spreadsheet itu udah sangat-sangat cukup gitu. Yang kelima, ketahui mana asap dan mana api. Ya kalau kita tahu kan ada istilah tidak ada asap ya kalau nggak ada api. Itu adalah soal sebab akibat kan. Oh, penyebabnya api, akibatnya asap. Nah, sama di sosmed atau di konten itu seperti ini. Api ya itu seperti watch time gitu ya. Orang nonton sampai habis nggak gitu, engage nggak dengan konten kamu, interaktif nggak dengan konten kamu gitu ya. Ketika itu bagus, maka asapnya adalah si views itu. Nah, lalu kalau viewsnya sebagai api, ya viewsnya bagus gitu ya, kemudian konsisten gitu ya, maka asapnya lagi adalah followers. Ya, karena ya gimana kita mau dapat followers gitu ya kalau viewsnya atau jangkauan kita rendah gitu ya. Makanya analis sosmed itu soal asap dan api. Kayaknya cuma teori, oh kata siapa? Cuma teori ya. Banyak, salah satu masalahnya apa yang paling sering? Oh, viewsnya nge-stuck gitu. Nah, itu berarti asap gitu ya. Penyebabnya viewsnya nge-stuck. Nah, kita lihat nih, apa akar masalahnya? Apa apinya? Jangan-jangan videonya bosenin gitu. Oh, karena hooknya kurang nih, ya kan? Karena kita lihat 3 detik grafiknya udah turun gitu ya. Grafik di sini artinya adalah grafik orang nonton nih. Trennya gitu dari awal gitu tiba-tiba baru 3 detik udah anjlok, artinya orang udah pada kabur gitu ya. Nih misal 100 orang yang nonton ya, kemudian tiba-tiba di detik ketiga turun jadi 20 gitu ya, lalu detik ke sekian gitu turun lagi jadi 3 orang doang yang nonton. Nah itu ya, jadi soal api dan asap, dengan kita tahu mana api dan mana asap, kita tahu akar masalah dari kita mungkin punya problem gitu ya. Followersnya kok nggak naik-naik, atau viewsnya kok nggak naik-naik gitu ya. Ya paling sering sih dua itu ya, followers nggak naik-naik, ataupun mungkin viewsnya juga nggak naik-naik, atau conversionnya juga kurang gitu ya. Atau brandingnya ya, orang persepsinya kok masih salah. Nah itu, berarti itu asapnya. Tinggal cari penyebab apinya apa. Ya semoga kamu udah mulai kebayang ya. Tapi kalau kamu ingin mempelajari lebih lanjut ya, kamu bisa pelajari di kelas sosial media strategi ya, by MSTR ya. Di situ aku ajari mulai dari awal gitu ya. Dari tahap riset ya, strategi, planning, sampai analisis juga. Di situ aku jelasin secara teknis gitu ya, termasuk penggunaan toolsnya ya, step by stepnya, bahkan dapat template untuk reportingnya juga ya. Jadi enak lah ya, kamu tinggal pakai ya, kamu tinggal masuk-masukin aja ya kan, udah selesai, sesimpel itu. Dan tentu aku ajari juga gitu ya, aku kasih tahu cara menerapkan prinsip-prinsip yang aku sebutin tadi itu seperti apa ya. Makanya buat kamu yang masih bingung ya soal analisis sosmed, nah, kamu bisa pelajari di kelas tersebut ya, Social Media Strategy Masterclass, dan itu ada tanya jawabnya juga. Jadi kamu kalau bingung gitu ya, ngestak atau apa, kamu bisa tanya di situ. Caranya gimana? Kamu cek aja di deskripsi ya. Itu aku lampirkan ya, www.mstracademy.id ya. Jadi kamu bisa cek di situ di description ya, tinggal klik lalu kamu silahkan gabung di kelas tersebut. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya ya. See you.